Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Ibu sangat berharap kalian sampai hari ini dalam keadaan sehat walafiat ya, dan senantiasa Allah berikan kepada kita kesehatan dan ilmu yang bermanfaat. Dan alhamdulillah kita bersyukur masih bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Ya, alhamdulillah kita masuk ke materi yang terakhir di tema yang ketiga, yaitu tentang menggunakan kalimat efektif dalam teks eksplanasi ilmiah. Ya, sebelumnya kita sudah bahas tentang kalimat teks eksplanasi ilmiah ya, dan kemudian strukturnya dan sebagainya, kemudian cara menyajikannya, dan sekarang kita mempelajari kalimat efektifnya ya, jadi yang digunakan dalam membuat teks eksplanasi ilmiah ini. Nah, syarat-syarat kalimat efektif ya yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, mengandung subjek dan predikat. Ya, subjek itu pelaku ya, dan predikat itu kata kerjanya. Ya, kalian harus sudah paham ini ya. Yang kedua, menggunakan kata baku. Ya, maksudnya bahasa yang resmi, bahasa yang bukan bahasa sehari-hari ya, bukan bahasa gaul begitu ya. Kemudian tidak bermakna ganda atau ambigu ya, maksudnya bisa mudah dipahami oleh pembacanya ya, tidak maknanya kemana-mana, itu maknanya apa nggak jelas, jangan ya. Jadi harus maknanya jelas, mudah dipahami oleh pembaca. Ya, selain kalimat efektif teman-teman ya, kalian juga harus memperhatikan ejaannya. Nah, yang termasuk ejaan ini ya, apa saja teman-teman, kita lihat ya bersama di sini. Ada tanda baca ya, tanda bacanya harus kalian perhatikan, titik komanya ya, tanda tanya, tanda seru misalnya ya, benar-benar harus diperhatikan. Kemudian huruf kapital. Nah, penggunaan huruf kapital ini kelas 2 sudah kita pelajari ya, semoga kalian masih ingat. Yang ketiga, penulisan kata atau singkatan. Nah, penulisan katanya apakah sesuai dengan KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, atau singkatannya sudah benar ya. Jangan membuat singkatan sendiri yang orang lain tidak tahu. Jadi singkatan yang sudah umum, yang sudah diketahui khalayak atau banyak orang ya, seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan perhatikan contoh berikut. Di sini ada tabel, ada kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Ya, kita akan uraikan sedikit. Kalimat yang pertama, semut adalah serangga berkaki 6. Ini sudah mudah dipahami ya, kalau ketika orang baca ini ya, orang lain akan langsung paham nih maksudnya. Semut adalah serangga berkaki 6, berarti memiliki kaki 6 maksudnya. Ini kalimat efektifnya. Sehingga kalimat tidak efektifnya seperti ini. Semut adalah merupakan serangga berkaki 6. Ya, karena kata merupakan ini berlebihan ya. Jadi supaya menjadi kalimat efektif maka harus dihilangkan. Seperti ini. Selanjutnya, kalimat yang kedua. Asyah anak terpandai di kelasnya. Ya, anak terpandai di kelasnya. Sudah paham ya, sudah mudah dipahami orang. Selanjutnya kalimat tidak efektifnya, Asyah anak paling terpandai di kelasnya. Nah, paling, kata paling di sini pemborosan kata ya, karena dengan kalimat anak terpandai saja sudah mudah dipahami ya, jadi tidak perlu tambahkan paling. Kalimat ketiga, Ahmad belajar untuk ujian. Ya, sudah cukup jelas ya, Ahmad belajar untuk ujian. Nah, kalimat tidak efektifnya, Ahmad belajar demi untuk ujian. Nah, ini kata deminya juga harus dihilangkan supaya menjadi kalimat efektif. Selanjutnya keempat, seluruh siswa SDIP Imam Nawawi diliburkan. Ya, seluruhnya berarti sudah termasuk kelas 1 sampai 6 ya. Sedangkan kalimat tidak efektifnya, baik siswa kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5 maupun kelas 6 SDIP Imam Nawawi diliburkan. Ini terlalu pemborosan ya, terlalu boros katanya ya, terlalu banyak
Jadi apa namanya, tidak apa ya, tidak singkat maksudnya seperti itu. Jadi langsung saja ya, kan kelas SD itu kan ada 1 sampai 6. Jadi langsung saja disebut seluruh siswa ya, supaya menjadi efektif. Yang terakhir, karena harga terus melambung tinggi, rakyat menderita kelaparan. Karena harga terus melambung tinggi, rakyat menderita kelaparan. Ini ada majasnya sebenarnya, karena harga terus melambung tinggi, rakyat. Tapi itu nanti insya Allah di SMP kalian akan belajar majas. Kemudian kalimat tidak efektifnya. Karena harga terus melambung tinggi, maka rakyat menderita kelaparannya. Ini makanya dihilangkan, diganti dengan koma ya. Jadi seperti ini, hal-hal seperti ini yang kalian harus perhatikan teman-teman ya, supaya kalian bisa mengembangkan bakat kalian dalam hal menulis misalnya. Insya Allah ya, bagi yang mempunyai cita-cita jadi penulis, mulai sekarang benar-benar harus memperhatikan ini. Dan siapa saja ya tentunya ya, tidak ada yang bercita-cita penulis. Ntar saya nggak punya cita-cita penulis, jadi nggak harus memperhatikan, nggak gitu juga ya. Ini penting untuk kalian pelajari, karena insya Allah akan bermanfaat dimanapun kalian berada nanti ya, di berbagai aspek pekerjaan manapun ya. Insya Allah dibutuhkan kalimat yang efektif. Kecuali kalian bercakap-cakap dalam kehidupan sehari-hari ya, dengan menggunakan kalimat tidak efektif nggak masalah gitu ya. Tapi untuk dunia kerja, dunia apa yang namanya, yang bersifat resmi gitu ya, kalian harus belajar ini. Insya Allah ada manfaatnya. Semua yang kita pelajari insya Allah ada manfaatnya. Gitu ya. Jadi teman-teman sekali lagi, untuk apa namanya, lebih jelasnya lagi kalian memang harus praktek sendiri ya teman-teman. Silahkan nanti dibaca-baca kembali materinya. Benar-benar kalau sampai sudah sampai paham maksudnya gitu ya. Kalian baca sampai paham betul. Setelah itu baru kalian praktekkan di tugasnya. Ya, untuk tugasnya ya. Jadi supaya tambah paham ya, tambah pemahamannya kalian. Di halaman 35, kegiatan 3.3. Silahkan dikerjakan. Ya, dibaca baik-baik. Di situ perintahnya apa? Ya, kalian ini mandiri, tidak ada, walaupun di situ kelompok tapi mandiri di rumah karena online ya. Kalian baca dulu perintahnya baik-baik. Ya. Di situ ada yang kotak backgroundnya yang coklat muda itu atau krem itu. Ya, ada 2 paragraf, kalian baca, kemudian kalian temukan apakah ada kalimat yang tidak efektif atau tidak. Nah, kalian garis bawahi kalimat tidak efektifnya, kemudian dituliskan di tabel. Digarisin dulu, ditandain, kemudian kalian buat tabel seperti yang nomor 4-nya itu. Ya, kesalahan, kalimat efektif, ejaan, dan kemudian perbaikannya seperti apa kalian harus bisa. Dan ada kata-kata yang mana ya, yang tidak efektif ejaannya ya, ditulis di kolomnya situ. Seperti itu ya. Jadi jangan buru-buru, insya Allah waktunya lama untuk mengerjakan ini. Ibu berharap semuanya mengumpulkan tugasnya dengan baik ya. Karena kalian sudah kelas 6, tolong diperhatikan setiap pelajaran apapun yang disampaikan oleh guru kalian. Seperti itu ya. Insya Allah materi kita untuk tema yang ketiga ini sudah selesai ya. Dan semoga apa yang Ibu sampaikan kalian bisa memahaminya. Dan insya Allah nanti pertemuan selanjutnya kita ulangan harian. Begitu ya teman-teman. Jangan lupa tetap semangat dalam belajar, rajin membaca, tanamkan dalam diri kalian. Ya, jika aku membaca, aku akan tambah ilmu. Jika aku membaca, aku akan pandai. Jika aku membaca, aku akan tambah wawasan. Ya, seperti itu. Jika aku tidak membaca, aku tidak tahu apa-apa. Jika aku tidak membaca, aku tidak punya ilmu ya. Tanamkan dalam diri kalian supaya kalian mempunyai minat membaca yang
yang tinggi dan insya Allah selalu bermanfaat bagi diri kalian sendiri. Seperti itu ya. Semoga bisa dipahami. Ya, sampai di sini materi kita hari ini. Insya Allah kita berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Selamat belajar dan barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.